Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dakaldian dengan NPM 2113025020. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sistem keamanan komputer untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan 2 mata kuliah, yaitu mata kuliah multimedia pembelajaran interaktif dan sistem keamanan komputer dengan dosen pengampu Dr. Rangga Firdaus, Eskom, Mkom. Untuk yang pertama, membahas terkait pengertian. Sistem keamanan komputer merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengamankan kinerja dan proses komputer. Secara detail, sistem keamanan komputer adalah serangkaian prosedur, metode, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi sistem komputer dari ancaman, serangan, dan kerentangan. Tujuan utama dari sistem keamanan komputer adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, serta menjaga kelangsungan operasional sistem. Selanjutnya, konsep. Berikut adalah beberapa konsep penting yang terkait dengan sistem keamanan komputer. Untuk yang pertama, ancaman keamanan komputer. Ancaman keamanan komputer meliputi berbagai jenis serangan yang dapat merusak sistem komputer. Ancaman tersebut meliputi serangan malware, virus, worm, trojan, serangan jaringan, DOS, DDoS, serangan rekayasa sosial, pencurian identitas, serangan phishing, serangan ransomware, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, autentikasi. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna atau entitas lain yang ingin mengakses sistem. Ini melibatkan penggunaan metode autentikasi seperti kata sandi, token keamanan, kartu pintar, atau teknologi biometrik, sidik jari, pemindahan retina, dan lain-lain untuk memastikan bahwa entitas tersebut adalah yang sah. Selanjutnya, otorisasi. Otorisasi berhubungan dengan penentuan hak akses yang diberikan kepada pengguna setelah mereka berhasil diautentikasi. Otorisasi dilakukan berdasarkan peran atau tanggung jawab pengguna setelah prinsip kebutuhan yang diketahui need to know basis untuk memastikan bahwa pengguna hanya dapat mengakses sumber daya yang sesuai dengan tugas mereka. Selanjutnya ada enkripsi. Enkripsi melibatkan pengubahan data menjadi format yang tidak dapat dibaca atau dimengerti oleh pihak yang tidak berwenang. Ini dilakukan dengan menggunakan algoritma kriptografi untuk melindungi kerahasiaan dan integritas data yang disimpan atau dikirim melalui jaringan. Selanjutnya, firewall. Firewall adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan antara jaringan internal atau eksternal. Selanjutnya, sistem deteksi intrusi dan sistem pencegahan intrusi, IDS dan IPS. Adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mencegah serangan terhadap sistem komputer. IDS secara pasif memantau dan menganalisis lalu lintas jaringan untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan atau serangan yang sedang berlangsung. IPS, di sisi lain, mengambil tindakan aktif untuk memblokir atau mencegah serangan yang terdeteksi. Selanjutnya, manajemen keamanan. Manajemen keamanan melibatkan pengembangan dan implementasi kebijakan keamanan, evaluasi risiko, pemantauan keamanan, respon terhadap insiden keamanan, dan pemulihan dari insiden keamanan, mencakup pemantauan dan penilaian keamanan secara teratur, penerapan tindakan pencegahan yang diperlukan, serta perencanaan dan pelaksanaan respon yang terjadi saat terjadi insiden keamanan. Selanjutnya, pelatihan keamanan. Pelatihan keamanan melibatkan pendidikan penggunaan untuk mengenali dan menghindari praktik-praktik yang tidak aman, seperti menghindari serangan phishing, menjaga keamanan kata sandi, dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Pelatihan keamanan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengguna tentang risiko keamanan dan membantu mereka mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi sistem komputer. Selanjutnya, keamanan fisik. Keamanan fisik melibatkan langkah-langkah untuk melindungi perangkat keras komputer dan infrastruktur terkait dari akses yang tidak sah, seperti penggunaan kunci fisik, pengawasan dengan kamera CCTV, pengendalian akses ke area yang terbatas, dan sebagainya. Selanjutnya, membahas mengenai contoh tools. Berikut ini adalah beberapa contoh tools atau aplikasi yang sering digunakan dalam sistem keamanan komputer. Untuk yang pertama ada antivirus, kedua firewall, ketiga sistem deteksi intrusi, keempat sistem penjagaan intrusi, kelima enkripsi data, password manager, ketujuh interaction testing tool,
ke-8 Secure Virus Shaders, ke-9 Network Monitor Tools, dan ke-10 atau terakhir Backup and Recovery Tools. Selanjutnya membahas mengenai detail contoh tools. Dalam pembahasan detail contoh tools, akan membahas lebih detail terkait tools antivirus. Antivirus adalah salah satu komponen penting dalam sistem keamanan komputer yang dirancang untuk melindungi sistem dari ancaman malware seperti virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware. Antivirus bekerja dengan cara mendeteksi, mencegah, dan menghapus ancaman malware yang ada di dalam sistem komputer. Singkatnya, antivirus adalah sebuah software yang dapat mendeteksi, melumpuhkan, dan menghapus banyak jenis virus, dan umumnya akan langsung aktif ketika komputer dijalankan. Terkait tools antivirus, akan membahas lebih detail dari salah satu tools antivirus, yaitu Avast Antivirus. Pembahasan Avast Antivirus. Avast Antivirus merupakan salah satu aplikasi keamanan untuk pengguna Windows, Mac OS, Android, maupun iOS. Avast Antivirus adalah sebuah program antivirus yang dikembangkan oleh Alwil Software yang berdomisili di Praha, Republik Ceko. Program ini pertama kali dirilis pada April 1988. Avast Antivirus juga merupakan salah satu perangkat lunak antivirus yang populer dan banyak digunakan dalam sistem keamanan komputer. Avast Antivirus menyediakan perlindungan yang komprehensif terhadap berbagai ancaman malware, termasuk virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan pengertian Avast Antivirus. Untuk yang pertama, perlindungan malware. Avast Antivirus menggunakan teknologi deteksi canggih untuk mengidentifikasi dan menghapus ancaman malware dari sistem komputer. Yang kedua, proteksi real time. Avast Antivirus bekerja dalam mode proteksi real time secara aktif, memantau aktivitas sistem dan file yang baru diakses untuk mendeteksi ancaman yang sedang berlangsung. Selanjutnya, pembaruan berkala. Avast secara rutin mengirimkan pembaruan keamanan yang meliputi pembaruan database, tanda tangan malware. Selanjutnya, fitur keamanan tambahan. Avast Antivirus menyediakan fitur tambahan untuk meningkatkan keamanan sistem. Fitur tersebut yaitu firewall yang membantu melindungi sistem dari serangan jaringan, fitur pelindungan privasi yang memblokir akses yang tidak sah terhadap data pribadi, fitur penghapusan data yang aman, dan fitur pelindungan webcam untuk mencegah pengambilan kamera oleh pihak yang tidak sah. Selanjutnya, navigasi aman, safe zone. Avast juga menawarkan modul safe zone yang merupakan lingkungan yang terisolasi dan aman untuk menjalankan aktivitas online seperti perbankan atau berbelanja. Selanjutnya, akan membahas terkait menggunakan Avast Antivirus. Berikut langkah-langkah umum untuk mengimplementasikan dan menggunakan Avast Antivirus. Untuk yang pertama, unduh dan install. Kunjungi situs web resmi Avast dan unduh installer Avast Antivirus. Untuk yang kedua, aktivasi dan registrasi. Setelah instalasi selesai, pengguna akan diminta untuk mengaktifkan Avast Antivirus. Jika memiliki lisensi atau kunci produk, masukkan informasi tersebut saat diminta. Jika menggunakan versi gratis, biasanya pengguna akan diminta untuk mendaftar dengan alamat email Anda untuk mengaktifkan dan mendapatkan lisensi gratis. Untuk yang ketiga, konfigurasi pelindungan. Setelah instalasi dan aktivasi, pengguna dapat mengkonfigurasi penggunaan keamanan yang diinginkan. Pergi ke pengaturan Avast Antivirus dan jelajahi opsi yang tersedia. Selanjutnya, pemindaian sistem. Lakukan pemindaian sistem komputer pengguna secara rutin menggunakan Avast Antivirus. Pilih opsi pemindahan yang diinginkan seperti pemindaian cepat, pemindaian lengkap, atau pemindaian custom. Pemindaian akan membantu mendeteksi dan menghapus ancaman malware yang mungkin ada di dalam sistem. Selanjutnya, monitor proteksi real time. Berdasarkan Avast Antivirus berjalan dalam mode proteksi real time, hal ini memungkinkan Avast untuk memantau aktivitas sistem secara terus-menerus dan mendeteksi ancaman yang muncul secara langsung. Selanjutnya, tinjau dan tingkatkan pengaturan keamanan. Secara berkala, periksa dan tinjau pengaturan keamanan Avast Antivirus. Pastikan pengguna memperbarui pengaturan keamanan sesuai dengan perubahan kebutuhan atau ancaman yang mungkin baru muncul. Demikian video terkait sistem keamanan komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.